Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai ceritanya, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Oke, guys. Bab 2985 sampai bab 2988. Setelah membuat rencana, Marvin melepas pakaian dokternya dan kembali ke bangsal tempat Hank berada. Yang harus dia lakukan selanjutnya adalah menunggu dengan sabar hingga hakim datang ke rumah sakit dengan membawa dokumen hukum lengkap dan langsung menyatakan Zhou Liangyun tidak bersalah. Sekarang, si Fang Baozuang hampir kembali ke Tiongkok. Selama Zhou Liangyun dibawa pergi dengan selamat dan Chen Zimin serta Zhong Yongbo terbunuh, perjalanan Ye Chen ke Amerika akan dianggap sukses. Yang pasti, Ye Chen secara khusus meminta Chen Zimin untuk menyewa jet bisnis yang bisa terbang langsung ke China atas namanya sendiri, dan meminta jet bisnis tersebut untuk mengajukan rute langsung ke Yanjing dan bersiaga di John F. Kennedy di New York. Bandara. Larut malam. Setelah memilah semua dokumen, Hakim New York secara pribadi membawa dokumen tersebut, bersama dengan beberapa staf pengadilan dan staf penjara Brooklyn, dan dilarikan ke rumah sakit Manhattan. Hakim lanjut usia tidak perlu terburu-buru. Hal ini sejalan dengan prosedur peradilan Amerika untuk menunggu sampai sidang normal besok untuk mengumumkan pembebasan Zhou Liangyun. Tapi kali ini, reputasi keluarga Rothschild sangat terpengaruh, dan kekuasaan Zhou Manor terputus secara misterius, yang membuat Howard sangat khawatir bahwa si Fang Baozuan telah dibawa keluar dari Zhou Manor. Jadi dia juga sangat berharap itu segera lepaskan Zhou Liangyun, lalu awasi setiap gerakan Zhou Liangyun. Dia merasa mungkin dia bisa mendapatkan kembali si Fang Baozu dengan cara ini. Jadi ketua hakim datang dengan tergesa-gesa. Ye Chen berada di bangsal, mengandalkan pendengarannya yang sangat baik untuk memantau setiap gerakan di bangsal Zhou Liangyun. Paman Zongyong di bangsal seberang tampaknya memiliki fitur wajah yang sedikit lebih rendah, jadi dia memilih untuk melepaskan energi spiritual untuk persepsi. Hakim membawa staf ke bangsal, dan dibawa kesaksian FBI dan staf, berkata kepada Zhou Liangyun, Peter Zhou, keluarga Rothschild mengakui bahwa kasus sebelumnya yang melibatkan Anda karena mencuri barang antik adalah kesalahpahaman. Setelah pertimbangan darurat di bangsal, pengadilan memutuskan untuk mencabut tuntutan terhadap Anda. Mulai sekarang, Anda akan bebas. Paman Zongyong, yang memantau bangsal dengan energi spiritualnya, mau tidak mau berpikir dalam hati, informasi Chen Zimin memang akurat dan pria bernama Zhou akan dibebaskan. Dia tidak menyangka keluarga Rothschild akan mencabut pengakuan mereka secepat itu. Dalam beberapa hari terakhir sejak dia bertemu Ye Chen, Zhou Liangyun tidak mendapat kabar tentang Ye Chen, dan dia tidak tahu apakah Ye Chen telah membawa si Fang Baozu keluar dari Amerika Serikat. Dialah orang pertama yang idenya adalah menemukan cara untuk menghubungi Ye Chen. Namun, detik berikutnya dia merasa tidak boleh berinisiatif untuk menghubungi Ye Chen. Keluarga Rothschild kini melepaskan diri, seperti para pemburu yang menggali sarang lebah liar di pegunungan dan hutan lalu lepaskan kembali tawon tersebut ke dalam sarangnya untuk mencari lokasi sarangnya. Dia yakin keluarga Rothschild seharusnya memiliki rencana yang sama sekarang. Melihat dia tidak berbicara, hakim berkata, selain itu, Tuan Zhou, semua biaya perawatan Anda di sini akan ditanggung oleh keluarga Rothschild. Jika Anda perlu melanjutkan perawatan, semua biaya akan ditanggung oleh mereka. Juga mengenai cedera pribadi, kerugian fisik dan mental yang Anda derita selama di penjara, keluarga Rothschild telah menawarkan penyelesaian sebesar $30 juta. Jika Anda setuju, mereka akan mengatur pengacara untuk datang dan menegosiasikan kompensasi dengan Anda. Jika Anda tidak puas dengan jumlah ini, Anda dapat mengajukan gugatan ke pengadilan kapan saja. Ada banyak perbedaan antara sistem peradilan Amerika dan Timur, khususnya Tiongkok. Perbedaan terbesar mungkin terletak pada masalah kompensasi. Di Tiongkok, definisi kompensasi seringkali didasarkan pada pendapatan per kapita sebagai acuan, sehingga seringkali tidak terlalu tinggi. Namun, di Amerika Serikat, jika sifat dan dampaknya parah, maka kompensasi tersebut mungkin sangat tinggi. Beberapa tahun yang lalu, sebuah maskapai penerbangan Amerika memukuli seorang dokter Asia di dalam pesawat dan menyeretnya keluar dari pesawat.
Insiden tersebut terungkap di internet dan menimbulkan dampak negatif yang sangat besar tidak diungkapkan kepada publik. Sudah diungkapkan dengan jelas, namun menurut informasi yang diberitakan melalui banyak saluran, kompensasinya kemungkinan besar berkisar 100 juta dolar AS. Kompensasi semacam ini tidak terbayangkan di Tiongkok, namun hal ini tidak jarang terjadi di Amerika Serikat. Karena keluarga Rothschild menganggap diri mereka tidak beruntung dan mengakui bahwa itu adalah kesalahan mereka di luar keinginan mereka, maka menurut konvensi masyarakat Amerika, Zhou Liangyun dapat segera menuntut kompensasi yang besar dari mereka. Apalagi, mengingat pengaruh kejadian ini, selama pengacaranya cukup profesional, tidak sulit meminta keluarga Rothschild membayar 300 juta dolar. Namun, Zhou Liangyun berkata dengan sangat jelas saat ini, kompensasi tidak diperlukan. Tolong beritahu pengacara keluarga Rothschild dan minta mereka menyiapkan perjanjian penyelesaian tanpa syarat. Saya bersedia menandatanganinya, berkata Tuan Zhou, apakah Anda yakin ingin menyelesaikannya tanpa syarat? Meskipun status saya tidak memungkinkan saya untuk berbicara terlalu banyak, seiring dengan berkembangnya kasus ini sejauh ini, orang-orang di seluruh Amerika Serikat memperhatikan Anda. Jika Anda tidak menginginkan kompensasi, ini agak tidak adil. Ini sangat pantas. Karena keluarga Rothschild telah memilih untuk membebaskan Zhou Liangyun, mereka harus memberi Zhou Liangyun kompensasi yang masuk akal, sehingga orang-orang yang memperhatikan untuk hal ini bisa merasa puas dan bisa puas. Namun, jika Zhou Liangyun tidak menerima kompensasi, baik keluarga Rothschild tidak membayarnya atau tidak menginginkannya, masalah ini akan membuat orang-orang yang bersangkutan merasa seperti tersangkut di tenggorokan dan tidak akan pernah bisa melepaskannya. Hakim memiliki hubungan dekat dengan keluarga Rothschild, jadi tentu saja dia tidak ingin masalah ini meninggalkan jejak pada akhirnya. Selama kedua pihak bisa mendamaikan masalah tersebut dengan hasil yang memuaskan publik, masalah tersebut perlahan akan memudar dari mata publik, akhirnya tidak ada yang akan mengingatnya. Jadi, dia menasihati Zhou Liangyun, Tuan Zhou, saya tahu bahwa keluarga Anda juga merupakan keluarga kaya dan tidak terlalu peduli dengan uang, tetapi saya tetap berharap Anda mempertimbangkan masalah ini dengan hati-hati. Anda telah dianiaya dan disiksa, dan kamu harus dihukum. Karena keluarga Rothschild telah merugikan Anda secara signifikan, itu memang harus diberi kompensasi yang memadai dan membayar harga yang mahal. Zhou Liangyun menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata sambil tersenyum, kompensasi benar-benar tidak diperlukan, jika saya menerimanya jika saya mendapatkan uang mereka, dan uang yang banyak mentalitas semua orang terhadap masalah ini akan berubah drastis. Sejak awal, semua orang akan bersimpati kepada saya dan bersedia mengeluh untuk saya, lambat laun berubah, dan akhirnya berkembang menjadi iri kepada saya. Cemburu padaku, bahkan ingin menggantikanku dan menjadi diriku. Dalam proses ini, di mata mereka, pelaku kekerasan lambat laun tidak lagi menjadi pelaku kekerasan, melainkan menjadi pemberi kekayaan. Ini bertentangan dengan semua yang saya harapkan, dan saya tidak dapat menerimanya. Hakim bertanya dengan heran, Tuan Zhou, apa sebenarnya yang Anda harapkan? Zhou Liangyun meninggikan suaranya dan berkata dengan serius, yang saya harapkan adalah setiap orang selalu dapat mengingat kejadian ini keluarga Rothschild adalah penginjak-injak hukum Amerika. Ingatlah bahwa mereka menggunakan senjata publik untuk tujuan pribadi dan dengan tegas mengendalikan seluruh penjara di tangan mereka sendiri. Zhou Liangyun berkata dengan penuh semangat, saya harap orang-orang dapat mengingat bahwa nenek moyang mereka menggunakan cara yang sangat memalukan untuk merampas sejumlah besar kekayaan dari Timur dan Tiongkok, dan menyebabkan tragedi yang tak terhitung jumlahnya. Saya harap orang-orang akan selalu mengingat dosa nenek moyang mereka, terlalu banyak untuk dijelaskan. Jadi, saya tidak bisa meminta uang mereka, apalagi menginginkannya. Hakim sedikit malu sejenak. Jika Zhou Liangyun benar-benar tidak menginginkan 1 sen pun, maka penolakannya untuk memberikan kompensasi pasti akan memicu diskusi publik lagi, dan ketika orang-orang membahas masalah ini, dia akan berpikir dalam hatinya bahwa keluarga Rothschild pasti telah menyebabkan dia terlalu banyak kerugian, jadi dia sepenuhnya mengabaikan godaan uang yang tinggi dan bertekad untuk tidak menginginkan 1 sen pun dari keluarga Rothschild.
Dalam hal ini, keluarga Rothschild akan semakin pasif dalam opini publik. Pada saat ini, staf penjara yang diam di samping dengan cepat melangkah maju dan berkata dengan hormat, "Halo Tuan Zhou, saya Brian White, wakil sipir penjara Brooklyn. Atas nama penjara Brooklyn, saya ingin melayani kamu. Saya dengan tulus meminta maaf atas semua perlakuan tidak adil yang Anda derita di penjara Brooklyn. Yang ingin saya katakan adalah jika Anda membutuhkannya, kami juga akan membayar kompensasi atas perlakuan tidak adil yang Anda derita." Zhou Liangyun berkata, "Don, jangan khawatir, setelah kejadian ini selesai, saya tidak akan meminta kompensasi dari pihak manapun, baik itu keluarga Rothschild, penjara Brooklyn, atau seluruh sistem peradilan di Amerika Serikat." Saat dia berkata, dia bertanya kepada Brian, "Sekarang setelah saya dibebaskan, bisakah Anda mengembalikan barang-barang pribadi saya kepada saya?" "Ya, tentu saja." Brian mengangguk tanpa berpikir, lalu mengeluarkan tas penjara dari kopernya. Tas penyimpanan khusus dengan segel dan informasi pribadi Zhou Liangyun. Dia menyerahkan tas penyimpanan kepada Zhou Liangyun dan berkata, "Tuan Zhou, barang-barang pribadi Anda semua ada di sini. Silakan periksa dan lihat apakah ada yang hilang." Zhou Liangyun membuka tas penyimpanan dan mencari-cari di dalam. "Yang saya punya hanyalah ponsel saya. Yang lainnya tidak masalah." Segera setelah itu, ia mencoba menghidupkan ponselnya. Setelah lama menekan tombol power, ponsel tersebut masuk ke halaman startup. Zhou Liangyun menatap Hakim dan Brian dan bertanya, "Apakah ada yang membaca informasi di ponsel saya?" "Bagaimana bisa?" Brian dengan cepat berkata, "Benda-benda ini ada di Brooklyn sejak Anda ditangkap. Penjara tidak pernah membukanya. Jadi bagaimana kami bisa membaca informasi ponsel Anda?" Brian menunjuk segel di atasnya dan berkata, "Lihat informasi di segel itu berarti Anda dikirim ke penjara Brooklyn, itu diposting hari itu." Zhou Liangyun berkata dengan tenang, "Segelnya bisa dipalsukan. Anda bersekongkol dengan keluarga Rothschild, Anda bahkan dapat menyerahkan seluruh penjara kepada mereka, apalagi ponsel saya. Karena kekurangan daya, tapi sekarang tidak hanya bisa dihidupkan, tapi juga memiliki baterai 70%, ini membuktikan bahwa seseorang telah menghubungkan ponsel ini dengan kabel data. Sejak Anda mengambilnya, barang-barang pribadi saya disegel di dalamnya tas penyimpanan ini, jadi siapa yang begitu perhatian dan mengisi daya ponselku?" Brian terdiam sesaat. Faktanya, dia tahu betul bahwa belum lagi ponsel Zhou Liangyun. Bahkan rumah Zhou Liangyun telah digeledah berkali-kali oleh keluarga Rothschild. Tentu saja, ponsel tersebut adalah petunjuk penting yang tidak akan mereka lepaskan. Faktanya, ponsel ini telah lama diretas oleh peretas Rothschild dan semua data serta informasi di dalamnya telah disalin. Namun, ketika Zhou Liangyun mentransfer paket tersebut ke Sifang Baozuang, dia menduga bahwa ponsel tersebut pasti menjadi target utama penyelidikan pihak lain. Jadi dia menyiapkan tanggapan terlebih dahulu dan menghapus semua petunjuk berharga. Baterai ponselnya rusak, dan dia melakukannya dengan sengaja, untuk membuktikan apakah pihak lain akan memeriksa ponselnya dan apakah pihak lain akan bertindak hati-hati seperti dia. Saat ini, ponsel masih memiliki daya 70% setelah dihidupkan, yang berarti pihak lain tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu seperti Anda. Jika Anda melakukannya sendiri, karena ponsel kehabisan daya, setelahnya menyalin data, Anda juga ingin ponsel ini menghabiskan seluruh dayanya dan mati secara otomatis. Oleh karena itu, pada saat ini, Zhou Liangyun merasa sangat lega. Melihat sisi keluarga Rothschild yang lalai, dia sangat yakin bahwa Ye Chen pasti punya cara untuk membawa rumah harta karun Sifang keluar dari New York di bawah pertahanan ketat keluarga Rothschild. Mungkin ia sudah dalam perjalanan kembali ke Tiongkok. Pada saat ini, pihak keadilan juga merasa malu dan segera berjanji, "Tuan Zhou, mohon jangan khawatir, saya akan melaporkan masalah ini ke polisi New York dan membiarkan mereka menyelidikinya secara menyeluruh untuk mengetahui siapa yang telah menggunakan ponsel Anda." Petik 2. Zhou Liangyun tersenyum sedikit dan berkata dengan murah hati, "Lupakan saja, Hakim, saya tidak akan melanjutkan masalah ini."
Hakim dan Brian menghela nafas lega pada saat yang sama kesalahan Departemen Kehakiman. Jika sebuah skandal kembali memicu reaksi berantai, konsekuensinya akan sangat tidak tertahankan. Maka ketua hakim segera menyerahkan dokumen tersebut kepada Zhou Liangyun dan berkata, "Jika Tuan Zhou tidak keberatan dengan pembebasan tersebut, silakan tanda tangani ini. Setelah penandatanganan, dokumen tersebut akan segera berlaku dan Anda akan bebas." Dia mengambil pena dan menandatangani namanya di tanda tangan. Hakim mengumpulkan dokumen dan bertanya, "Sekarang Zhou telah mendapatkan kembali kebebasannya. Apa rencananya selanjutnya? Haruskah dia tinggal di sini untuk melanjutkan perawatan? Atau haruskah dia pergi dari sini dan pergi ke tempat lain?" Dia tahu jika dia pergi dari sini, dia akan menjadi sasaran keluarga Rothschild. Namun, luka-lukanya telah lama disembuhkan oleh Ye Chen, jadi tidak ada gunanya tinggal di sini. Dia tidak bisa tinggal di rumah sakit selama sisa hidupnya hanya karena dia takut akan pembalasan. Saat ini, penanggung jawab FBI berkata, "Sekarang Zhou telah dibebaskan. Pekerjaan kami telah berakhir. Orang-orang kami akan dievakuasi satu demi satu dalam 10 menit." Itu sebenarnya bukan untuk melindungi Zhou Liangyun. Sebelumnya, Zhou Liangyun adalah seorang tahanan dengan identitas sensitif yang sedang mencari perawatan medis di luar negeri. FBI benar-benar tidak berani membiarkan dia melakukan kesalahan, jika tidak, seluruh sistem peradilan Amerika akan dipermalukan. Namun situasinya berbeda sekarang. Zhou Liangyun telah mendapatkan kembali kebebasannya, dan FBI tentu saja tidak perlu terus melindunginya. Jika ada masalah dengan keselamatan pribadinya di masa depan, tekanan tentu saja akan ada pada polisi New York atau polisi setempat lainnya, dan tentu saja FBI tidak ada hubungannya dengan itu. Zhou Liangyun secara alami tahu bahwa FBI tidak akan selalu melindunginya, tetapi dia telah mengesampingkan hidup dan matinya. Sekarang setelah dia mendapatkan kembali kebebasannya, dia memikirkannya dan memutuskan untuk membeli tiket paling awal untuk meninggalkan Amerika Serikat dan kembali ke China. Karena anggota keluarga Rothschild telah membebaskan diri, ada kemungkinan besar mereka tidak akan dapat menghentikan mereka meninggalkan Amerika Serikat. Bagaimanapun, mereka berangkat dengan tangan kosong, selama mereka dapat memastikan bahwa mereka belum melakukannya merampas gedung harta karun Sifang. Saat ini, ponselnya tiba-tiba menerima pesan dari nomor tak dikenal. Isi pesannya adalah, "Paman Zhou, setelah FBI pergi, langsung pergi ke atap rumah sakit dan saya akan mengantarmu kembali ke China." Ketika Zhou Liangyun melihat pesan teks ini, dia langsung menebak bahwa pesan ini pasti dari Ye Chen. Ye Chen mendapat bantuan dari keluarga Fei di Amerika Serikat, dan dia juga memiliki anggota inti keluarga Rothschild di bawah kendalinya, sehingga mudah untuk mendapatkan nomor ponselnya. Tapi Zhou Liangyun tidak menyangka Ye Chen akan tepat pada waktunya. Tidak lama setelah ponselnya dihidupkan, pesan teksnya terkirim. Memikirkan hal ini, dia diam-diam bertanya-tanya, mungkinkah Tuan Ye ada di dekatnya? Zhou Liangyun menebak dengan benar. Justru karena Ye Chen mendengar percakapan antara beberapa orang dan mengetahui bahwa ponsel Zhou Liangyun dihidupkan sehingga dia meminta Lin Wanar, yang berada jauh di Tiongkok, untuk menggunakan nomor virtual yang tidak dapat dilacak untuk mengirim pesan ini ke Zhou Liangyun, secara berurutan, untuk mengirim sinyal ke Zhou Liangyun, beritahu dia bahwa dia pasti akan menyelamatkannya. Jika Zhou Liangyun tidak mau meninggalkan Amerika Serikat beberapa menit yang lalu, menurut pemikirannya, karena dia dinyatakan bersalah, dia harus menjalani hukumannya di Amerika dan kembali ke Tiongkok dengan bersih setelah dibebaskan dari penjara. Namun situasinya berbeda sekarang. Pengadilan telah membebaskannya secara langsung. Dia dapat meninggalkan Amerika Serikat kapan saja tanpa dituntut sebagai buronan. Jadi, dia langsung membalas dengan pesan. Pesannya sangat sederhana, hanya 2 kata, "Terima kasih." Dia juga tahu bahwa meskipun nomor pihak lain tidak dapat dilacak, isi pesan teks telah disimpan di server perusahaan komunikasi Amerika, dan keluarga Rothschild serta orang kaya dan berkuasa lainnya dapat mengambil informasi ini kapan saja. Oleh karena itu, balasan Anda tidak boleh mengungkapkan informasi apapun terkait Ye Chen. Setelah membalas pesan tersebut,
Zhou Liangyun meletakkannya di ponselnya dan berkata dengan sedikit lelah, "Terima kasih atas usaha Anda hari ini. Tetapi karena saya telah dibebaskan sekarang, silakan pergi. Saya ingin istirahat sendiri." Sudah sangat terlambat, hakim berkata, "Baiklah, Tuan Zhou, istirahatlah yang baik dulu. Setelah saya membiarkan Anda beristirahat dengan baik mengenai penyelesaiannya, biarkan pengacara keluarga Rothschild datang untuk berbicara dengan Anda, atau biarkan Roth People dari keluarga anak dapat berbicara dengan Anda secara langsung." Zhou Liangyun tidak ingin membuang kata-kata lagi dengannya, jadi dia mengangguk dan berkata, "Oke, mari kita bicarakan itu lain kali." Hakim dan partainya kemudian pergi, dan penanggung jawab FBI juga mengambilnya. Dia mengeluarkan kertas perjanjian dan berkata kepada Zhou Liangyun, "Tuan Zhou, tolong tanda tangani dokumen ini untuk membuktikan bahwa hidup dan kesehatan Anda tidak terancam dengan cara apapun selama ini. Proses ketika kami diperintahkan untuk melindungi keselamatan Anda." Zhou Liangyun mengangguk dan mengambil pena, "Tuliskan nama Anda di atasnya." Agen FBI lainnya juga mulai mengemas peralatan mereka dan berencana mengungsi dalam 10 menit. Sekarang Zhou Liangyun telah dibebaskan dan dia tidak keberatan dengan evakuasi FBI. Masalah keamanan berikutnya tidak ada hubungannya dengan FBI. Saat ini, Paman Zongyong di Bangsal 1707 sudah mulai bersiap-siap. Menurutnya, selama FBI mengevakuasi, akan mudah baginya untuk menangkap Zhou Liangyun. Dia hanya perlu mengendalikannya dan membawanya ke atap, dan sisanya diserahkan kepada Chen Zimin. Saat dia memikirkannya, Chen Zimin menggunakan perangkat lunaknya sendiri untuk mengiriminya pesan, yang berbunyi, "Paman Zongyong, bawahan saya telah membuat pengaturan. Helikopter akan segera mendarat di lantai atas rumah sakit. Selain itu, saya juga telah menyuap Zhou." Teman Peter membuat Zhou Peter berpikir bahwa helikopter itu diatur oleh temannya. Setelah helikopter mendarat, dia akan pergi ke lantai atas. Anda akan mengikutinya dan menunggu dan melihat apa yang terjadi. Kamu akan langsung menangkapnya di helikopter. Zongyongbo terkejut. Dia menjawab pesan, "Apakah sesederhana itu?" Chen Zimin menjawab, "Ya, sesederhana itu." Paman Zongyong menjawab dengan ragu, "Mengapa Tuhan membiarkanmu? Dan saya melakukan sesuatu yang bisa dilakukan dengan mudah." Chen Zimin menjawab, "Apa yang Anda katakan adalah jika semuanya berjalan dengan baik, jika ada situasi yang tidak terduga, mungkin saja. Tidak mudah mengingat kemampuan bawahannya, Anda pasti datang ke sini untuk mendapatkan asuransi tambahan." Paman Zongyong merasa sedikit tidak nyaman. Dia masih tidak percaya bahwa tugas ini dapat diselesaikan dengan mudah. Jadi, dia memperingatkan dirinya sendiri di dalam hatinya, "Kamu harus mengawasi orang bernama Zhou, dan kamu harus berhati-hati dan berhati-hati terhadap lingkungan sekitar. Kamu tidak boleh melakukan kesalahan atau kesalahan. Jatuh dari langit, mendarat dengan mantap di landasan lantai paling atas rumah sakit Manhattan." Di kokpit helikopter, selain pilot, juga duduk Chen Zimin. Sesuai permintaan Ye Chen, Chen Zimin berkendara terlebih dahulu untuk menemui pilot lalu naik helikopter bersama-sama ke atap rumah sakit Manhattan. Begitu helikopter mendarat, Chen Zimin berkata kepada pilot, "Anda tidak perlu mematikan helikopter. Anda pergi dulu. Saya akan menunggu di sini saja." Pilot bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya, "Tuan Chen, Bisakah Anda menerbangkan helikopter?" Chen Zimin berkata dengan tenang, "Omong kosong, jika saya tidak tahu caranya, mengapa saya membiarkan Anda pergi dulu?" Asosiasi Qingqing. Dia hanyalah seorang pilot di sebuah perusahaan penerbangan umum milik Anjia. Perusahaan tempat dia bekerja, dan perusahaan yang dia kendarai, helikopter semuanya adalah industri Anjia. Apalagi perusahaan penerbangan umum ini selama ini dikelola oleh Chen Zimin, sehingga pilotnya tidak berani membangkang. Jadi, pilot itu dengan cepat berkata, "Baiklah, Tuan Chen, saya akan pergi dulu. Jika Anda butuh sesuatu, hubungi saya kapan saja." Setelah itu, dia melepas headphone peredam bisingnya dan melambai ke Chen Zimin di bawah suara gemuruh helikopter. Dia membuka palka dan melompat turun. Deru mesin helikopter menyemangati Zongyongbo di lantai 17.
Dia tahu bahwa Zhou Liangyun mungkin akan segera pergi dari sini, jadi dia memusatkan seluruh perhatiannya pada Zhou Liangyun di bangsal 1701, takut sesuatu akan terjadi pada orang ini lagi. Saat ini, FBI juga telah mengemas peralatannya dan bersiap untuk melakukan evakuasi satu persatu. Ye Chen tahu betul bahwa energi spiritual Zhong Yongbo terutama digunakan untuk memantau bangsal 1701 dan Zhou Liangyun di bangsal. Dengan energi yang terbatas, tidak mungkin untuk memantau banyak orang pada saat yang sama. Jadi dia meninggalkan bangsal 1708 secara besar-besaran dan pergi ke ruang gawat darurat dulu. Lalu dia mengulangi trik lamanya, menyamar sebagai dokter, keluar dari ruang gawat darurat dan langsung menuju bangsal 1701. Ketika dia mendekati bangsal 1707, Ye Chen dapat merasakan bahwa Bo Zongyong sedang mengawasinya dengan energi spiritual. Namun dia tidak khawatir karena dia sudah pernah berinteraksi dengan Bo Zongyong sebelumnya. Jadi dia tidak boleh menimbulkan kecurigaannya. Jadi, dia berhenti di pintu bangsal 1707 dan mengetuk pintu dengan lembut. Paman Zongyong segera membuka pintu dari dalam dan bertanya kepada Ye Chen dengan hati-hati. "Dokter, apakah Anda baik-baik saja?" Ye Chen berkata, "Halo, Tuan. Tuan Chen meminta saya untuk mengirim pasien dari tahun 1701 ke atap. Dia bertanya kepada saya untuk berbicara denganmu terlebih dahulu. Sampaikan salam dan katakan bahwa helikopter sudah siap di atap dan minta kamu ikut dengan kami." Paman Zongyong mengerutkan kening dan bertanya, "Apa lagi yang dia katakan?" Ye Chen menggelengkan kepalanya, "Saya tidak mengatakan apa-apa lagi. Mengapa Anda tidak meneleponnya dan bertanya? Saya hanya mengirimi Anda pesan di telepon atas namanya." Paman Zongyong memandang Ye Chen dan melihat bahwa dia sama sekali tidak terlihat berbohong. Jadi dia mengira ini adalah pengaturan Chen Zimin. Bagaimanapun, Chen Zimin baru saja memberitahunya rencana spesifiknya, yang bertepatan dengan apa yang dikatakan Ye Chen. Menurutnya, Chen Zimin hanya memintanya untuk datang dan menyampaikan pesan kepadanya secara halus agar dia bisa bersiap. Jika dia mengatur agar dirinya dan Peter Zhou naik helikopternya nanti, maka masalah ini bisa dianggap sebagai hal yang biasa. Memikirkan hal ini, dia berkata kepada Ye Chen, "Oke, saya mengerti. Anda dapat pergi dan melakukan hal-hal lain yang ditugaskan oleh Tuan Chen kepada Anda." Ye Chen mengangguk, dan setelah mengucapkan selamat tinggal, dia terus berjalan menuju pintu 1701. Berdiri di luar pintu, Ye Chen mengetuk pintu dan kemudian berkata, "Tuan Zhou, teman Anda datang menjemput Anda. Helikopter ada di atap. Dia meminta saya untuk mengantar Anda sekarang." Seketika mendengar suara Ye Chen, dia segera membuka pintu. Melihat Ye Chen berpakaian seperti dokter, dia merasa lega dan bertanya dengan cepat, "Apakah kamu akan naik sekarang?" Ye Chen mengangguk dan berkata sambil tersenyum, Aku akan menunggumu di atas sana. Aku akan mengantarmu." Zhou Liangyun segera berkata, "Oke, terima kasih atas kerja kerasmu." Kemudian, Zhou Liangyun mengambil barang-barangnya dan mengikuti Ye Chen keluar dari bangsal dan menuju lift. Begitu dia memasuki ruang lift, Zhou Liangyun ingin bertanya kepada Ye Chen tentang berita tentang si Fang Baozuang tidak menunggunya berbicara dan langsung menyerahkan ponselnya dengan sebaris teks yang dimasukkan. Zhou Liangyun mengambilnya dan membaca teksnya, segera mengembalikan ponselnya kepadanya, dan pada saat yang sama memberi isyarat oke padanya dengan ekspresi tegas. Di sisi lain, begitu mereka berdua memasuki lift, Paman Zongyong keluar dari bangsal, bergegas ke ruang lift, dan naik lift lagi ke lantai paling atas. Ketika dia sampai di atap, Ye Chen sudah memimpin Zhou Liangyun menuju helikopter. Ye Chen membawa Zhou Liang keluar dari pintu helikopter melawan kekuatan angin yang sangat besar dari rotor helikopter. Zhou Liangyun hendak naik, tetapi tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dan dengan cepat berteriak kepada Ye Chen meskipun ada suara mesin yang keras, "Ini bukan helikopter yang diatur oleh teman saya. Adalah temanmu yang mengaturnya, jadi cepatlah." "Tidak." Zhou Liangyun menggelengkan kepalanya dengan tegas dan berkata, "Ini tidak diatur oleh temanku, sebaiknya aku pergi sendiri." Setelah itu,
dia berbalik dan pergi. Paman Zongyong, yang muncul di belakang, melihat Zhou Liangyun hendak naik helikopter, tetapi tiba-tiba menoleh, dan menyadari bahwa Zhou Liangyun pasti memperhatikan sesuatu. Namun, saat ini, tidak ada gunanya bahkan jika Zhou Liangyun menyadarinya. Di mata Paman Zongyong, dia seperti seekor semut. Dia bisa melangkah maju sekarang dan dengan mudah membawa Zhou Liangyun ke dalam helikopter. Jadi, tanpa ragu-ragu, dia mengambil beberapa langkah dengan cepat, berjalan menemui Zhou Liangyun, dan memblokir Zhou Liangyun di luar pintu helikopter. Melihat jalan ke depan terhalang, Zhou Liangyun segera bertanya, "Siapa Anda?" "Paman." Zongyong tersenyum tipis, "Tuan Zhou, jika Anda tidak ingin mati, ikuti saja saya dengan helikopter." Tidak menunggu jawaban Zhou Liangyun, dia segera mengulurkan tangan dan berencana untuk membawa Zhou Liangyun langsung ke helikopter. Situasi saat ini telah mencapai tahap akhir. Zongyong Bo tahu bahwa selama dia membawa Zhou Liangyun dengan helikopter, misinya pada dasarnya akan selesai. Oleh karena itu, dalam hal ini, dia tidak akan pernah memberi Zhou Liangyun kesempatan untuk melarikan diri. Selain itu, dia sama sekali tidak menganggap serius Zhou Liangyun, karena dia dapat melihat bahwa Zhou Liangyun tidak memiliki kultivasi, dan orang seperti itu tidak memiliki kemampuan untuk melawan di hadapannya. Tetapi ketika Paman Zongyong mengira semuanya sudah pasti, Ye Chen, yang berjarak kurang dari 2 meter darinya, tiba-tiba melepaskan energi spiritual yang sangat kuat dalam sekejap. Dalam sekejap mata, dia bergegas ke Zongyong Bo sebentar lagi. Perhatian Paman Zongyong terfokus pada Zhou Liangyun, dan dia tidak pernah menyangka bahwa dokter di sebelah Zhou Liangyun ternyata adalah seorang ahli yang selama ini menyembunyikan auranya. Untuk sesaat, dia ketakutan, dan dia buru-buru mengerahkan seluruh energi spiritualnya untuk bersiap menghadapi pertarungan. Tapi Ye Chen menyerang lebih dulu, dan kekuatannya melampaui dirinya. Oleh karena itu, ketika Ye Chen segera menggunakan tangannya yang dipenuhi energi spiritual yang kuat untuk memeluk erat lengan Zongyong Bo dari kedua sisi, energi spiritual dan tubuh yang kuat tersebut bergabung menjadi satu, seperti tubuh baja yang sangat kuat. Zongyong Bo terkejut dan menyadari bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap dokter palsu ini. Karena ketakutan, dia melawan dengan seluruh kekuatannya dan meraung keras, "Penjahat yang tidak tahu malu, beraninya kamu menyerangku secara diam-diam tanpa etika bela diri, aku akan membunuhmu." Setelah itu, dia mencoba yang terbaik untuk menggunakan energi spiritualnya untuk membebaskan diri, perbudakan Ye Chen. Namun, Ye Chen datang dan langsung mengendalikannya. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah bersaing dengan Ye Chen untuk mendapatkan kekuatan. Tapi dia bukan tandingan Ye Chen. Ye Chen mencibir saat ini dan berkata dengan keras di telinganya, "Paman Zongyong, kan, ingat, orang yang mengirimmu dalam perjalanan hari ini adalah putra Ye Changying, Ye Chen." Berubah, ketakutan, keringat dingin mengucur tak terkendali di seluruh wajahnya. Dalam kilatan petir, dia tanpa sadar berteriak, "Wah, apakah kamu pikir kamu bisa membunuhku jika kamu satu tingkat lebih kuat dariku? Lihat, aku membuka istana Niwan." Buka istana Niwan untuk menyelamatkan dirinya. Tapi Ye Chen mencibir saat ini dan berkata dengan nada menghina, "Persetan dengan ibumu." Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba mengerahkan kekuatan pada lengannya dan benar-benar mengangkat tubuh Paman Zongyong ke atas. Zongyong Bo, yang sedang melatih kemampuan mentalnya, masih terkejut di dalam hatinya, "Anak ini jelas jauh lebih kuat dariku. Kenapa dia tidak bertarung denganku?" Dia terus memelukku erat. Metode pertarungan aneh macam apa itu? Ini? Tepat setelah dia selesai berbicara, dia tiba-tiba merasakan hawa dingin di bagian atas kepalaku, seolah-olah rambut di kepalaku menghilang seketika. Dalam keraguan, dia tiba-tiba sadar kembali. Dia sangat ketakutan sehingga tanpa sadar dia melihat ke atas. Tiba-tiba, ada rasa sakit yang menusuk di dahinya. Ternyata rotor helikopter yang berputar cepat sudah sangat dekat. Saat dia mengangkat kepalanya, lapisan dahi dan tengkoraknya terpotong. Pada saat ini, dia menyadari bahwa Ye Chen tidak pernah berpikir untuk bertarung dengannya dari awal hingga akhir.
Dia akan menggunakan rotor helikopter yang sangat cepat dan tajam ini untuk memenggal kepalanya sendiri. Meski kuat, lehernya tidak sebanding dengan rotor helikopter ini. Dan tubuhnya bukan tandingan Ye Chen. Pada saat ini, dia hanya bisa menonton tanpa daya saat Ye Chen mengangkat dirinya semakin tinggi. Sangat ketakutan, dia menangis di saat-saat terakhir dan berteriak, kamu, pergelangan tanganmu sangat kejam. Detik berikutnya, lehernya langsung terpotong oleh rotor besar. Kepala yang tidak mau itu terlempar setinggi beberapa meter oleh kekuatan besar dari rotor. Beberapa detik kemudian, ia mendarat dengan keras di tanah dengan keras. Paman Zongyong tidak pernah membayangkan bahwa setelah berlatih Taoisme selama ratusan tahun, dia akan mati sia-sia. Dia selalu berpikir bahwa sejak dia menjadi biksu, pertarungan antar biksu harus menjadi senjata sihir terbang dan pertunjukan mantra secara acak. Pemandangannya begitu besar, sehingga seringkali menggemparkan bumi. Kerja keras lama tidak sia-sia. Namun, Ye Chen juga seorang biksu, tapi dia tidak memberinya kesempatan untuk bertarung. Dia langsung memberinya one hit kill dengan kombinasi cepat tapi tidak bisa dipecahkan, dan kekuatan bisa menghasilkan keajaiban. Sejak dia memutuskan untuk menyingkirkan Zongyongbo, Ye Chen menyadari bahwa dia tidak akan pernah bisa bertarung dengan Zongyongbo di New York. Belum lagi seberapa besar perhatian yang akan ditarik dari pertarungan tersebut. Apakah dia dapat dengan mudah membunuh lawan masih belum diketahui. Jika lawannya benar-benar seperti Chang Shengbo dan ingin meledakkan istana Niwan lagi, dia tidak akan bisa menahannya. Oleh karena itu, Ye Chen memutuskan untuk memanfaatkan keinginan Zongyongbo untuk menangkap Zhou Liangyun dan membuatkan guillotine yang tidak biasa untuk Zongyongbo. Prop yang paling cocok untuk guillotine ini adalah helikopter. Rotor helikopter yang terbuat dari paduan dapat menghasilkan gaya angkat bertenton, atau bahkan puluhan ton ke helikopter. Dan mesin yang menggerakkannya dapat dengan mudah melepaskan ratusan, atau bahkan ribuan tenaga kuda. Setelah keduanya digabungkan, sangat mudah untuk memenggal kepala Zongyongbo. Selama Anda memanfaatkan kesempatan ini, Anda dapat membunuhnya dengan satu pukulan. Adapun Paman Zongyong, dia kehilangan pengalamannya, karena Ye Chen tiba-tiba menyerangnya dan tidak memberinya waktu untuk bereaksi, dan kekuatannya memang lebih rendah dari Ye Chen. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berjuang secara keseluruhan. Proses. Pada saat ini, kepalanya telah berguling jauh. Tubuhnya yang tanpa kepala masih gemetar tak terkendali, dan luka sebesar mulut mangkuk terus-menerus mengeluarkan darah. Ye Chen tidak ragu-ragu sama sekali dan melemparkan tubuhnya langsung ke kokpit helikopter, membiarkan darahnya berceceran di mana-mana di kokpit. Karena seluruh proses pembunuhan berlangsung terlalu cepat dan saat itu sudah larut malam, mustahil bagi siapapun untuk melihat pemandangan mengerikan itu sekarang. Kematian Paman Zongyong begitu sederhana sehingga bahkan jeritan teror terakhirnya pun tertutupi oleh suara keras baling-baling helikopter. Jadi tak seorang pun di seluruh rumah sakit tahu bahwa pembunuhan baru saja terjadi di atap. Setelah semua ini selesai, Ye Chen berbalik tanpa tergesa-gesa, mengambil kepala Paman Zongyong, dan melemparkannya ke kokpit. Kemudian, dia melepas topeng dan jas putihnya, menyeka darah di wajahnya dengan bagian jas putih yang bersih, lalu melemparkan semua benda itu ke dalam kokpit dan mengunci pintu kokpit dengan paksa. Zhou Liangyun terus menonton dari samping, meskipun ekspresinya sedikit ngeri, tapi untungnya Ye Chen baru saja memberitahunya rencananya di lift. Dia tahu bahwa pihak lain adalah master dari masyarakat dinasti Qing, jadi dia mengharapkan Ye Chen untuk membunuhnya. Justru karena dia sudah siap mental, ketika dia menyaksikan seluruh proses pembunuhan Zongyongbo dengan matanya sendiri, dia masih bisa berdiri dengan tenang di tempatnya. Setelah Ye Chen menutup pintu kabin, dia berjalan ke kokpit dan berkata kepada Chen Zimin, yang tampak kusam di dalam semuanya berjalan sesuai rencana. Chen Zimin mengangguk dengan berat, ya, menjauh dari tanah, bangkit dan meninggalkan rumah sakit. Berkat pelatihan yang cermat dari Po Qinghui, meskipun Chen Zimin tidak mengetahui seni bela diri, ia telah menguasai banyak keterampilan sejak kecil. Ia sudah lama terbiasa menerbangkan helikopter seperti halnya mengendarai mobil.
Setelah Chen Zimin terbang, Ye Chen berkata kepada Zhou Liangyun, "Paman Zhou, saya tidak menyangka insiden si Fang Baozuang akan mengganggu pertemuan dinasti Qing. Bahkan Wu Feiyan sudah dalam perjalanan. Sekarang si Fang Baozuang dihancurkan. Dia menargetkan Anda, dan sampai saya gagal membunuhnya, Anda mungkin harus hidup dalam penyamaran." Zhou Liangyun tersenyum sedikit dan berkata dengan tenang, "Tidak masalah, Tuan Ye. Kemana Anda pergi atau bagaimana Anda hidup, itu tidak masalah bagiku. Selama kamu tidak membiarkan nama buronan dicerca, tidak masalah jika kamu tetap anonim. Mulai sekarang, aku akan mematuhi pengaturanmu." Ye Chen mengangguk dan berkata, "Saya akan mengirim Anda ke Kanada terlebih dahulu, dan kemudian dari Kanada, dengan kembali ke Tiongkok, si Fang Baozuan diperkirakan akan mencapai Yanjing dalam beberapa jam. Pada saat itu, berita kembalinya ke Tiongkok akan diumumkan melalui saluran resmi. Masalah si Fang Baozuan akan diselesaikan. Saya pikir ada kemungkinan besar mereka tidak akan repot-repot memburu Anda. Selama Anda tidak muncul, mereka tidak akan mencari Anda." "Oke." Zhou Liangyun jelas merasa lega setelah mendengar ini, dan menghela nafas. "Selama kamu ada, jika Baozuan dapat kembali ke Tiongkok, aku bisa mati dengan tenang." Ye Chen berkata, "Aku akan mengatur agar kamu menetap di Jinling dulu. I punya beberapa koneksi di Jinling, dan saya akan menempatkan Anda di tempat yang paling aman." Zhou Liangyun menangkupkan tangannya dan berkata dengan hormat, "Terima kasih, Tuan Ye." Pada saat ini, helikopter lain terbang dari kejauhan. Helikopter ini adalah kendaraan Steve Rothschild. Sebelumnya, Ye Chen menaiki helikopter ini untuk mengirim Chen Zhaozong dan si Fang Baozuang ke Kanada. Dan kali ini, Ye Chen akan naik helikopter ini dan terbang ke Kanada lagi bersama Zhou Liangyun. Steve Rothschild sedang duduk di kabin saat ini. Setelah helikopter mendarat dengan mulus di atap, dia segera membuka pintu, melompat keluar dari kabin, mendatangi Ye Chen dengan tatapan rajin, dan berkata dengan hormat, "Tuan Ye, tolong." Ye Chen mengangguk, mengulurkan telapak tangannya dan mengarahkan telapak tangannya ke arah Zhou Liangyun, dan berkata, "Anda harus mengenal Tuan Zhou, tidakkah Anda perlu saya memperkenalkan Anda?" Steve tersenyum canggung dan berkata dengan cepat, "Kami saling kenal, tentu saja kita kenal satu sama lain." Setelah itu, dia dengan cepat dan sopan berkata kepada Zhou Liangyun, "Tuan Zhou, tolong undang saya juga." Zhou Liangyun mengangguk sedikit dan berterima kasih, dan mereka bertiga segera naik ke helikopter tanpa penundaan lebih lanjut. Helikopter itu naik dengan cepat dan terbang cepat menuju Kanada. Di dalam kabin, Marvin bertanya kepada Steve, "Apakah orang tua Anda keberatan dengan perjalanan Anda ke Kanada kali ini?" Steve buru-buru berkata, "Tidak ada keberatan. Tentu saja tidak ada keberatan. Kemarin, Guanxi diundang untuk menghadiri Helens at Queen Helena's makan malam pribadi. Ratu Helena juga menyatakan niatnya untuk lebih bekerja sama dengan keluarga Rothschild, seperti yang Anda duga. Hal pertama yang dipikirkan ayah saya adalah saya." Ye Chen meminta Chen Zimin mengatur jet pribadi untuk terbang ke Tiongkok, terutama untuk menipu orang lain dan mengeluarkan asap untuk membingungkan Wu Feiyan. Namun, rute keluar yang dia rencanakan untuk Zhou Liangyun adalah mengikuti Steve terlebih dahulu. "Helena, biarkan Zhou Liangyun mengikuti pesawat khusus Helena ke Eropa Utara." Sebagai Ratu Eropa Utara, Helena memiliki hak kekebalan diplomatik dan dapat dengan mudah membawa Zhou Liangyun keluar dari Kanada. Itu sebabnya dia meminta Helena untuk membantu mengirimkan pesan persahabatan dan memberi Howard alasan untuk segera ke Kanada, sehingga dia dan Zhou Liangyun bisa membawa helikopternya ke Kanada. Menggunakan Chen Zimin berarti membangun jalan papan secara terbuka, sedangkan menggunakan Steve berarti melintasi Chen Chang secara diam-diam. Saat ini, Ye Chen bertanya lagi kepadanya, "New York masih berada di bawah darurat militer?" "Ya," Steve mengangguk, "ayah saya masih berharap si Fang Baozuang belum meninggalkan New York. Selama si Fang Baozuang belum pergi New York, jika keberadaannya terungkap, darurat militer di New York akan berlanjut." Saat dia berbicara, dia melirik ke arah Zhou Liangyun dan melanjutkan,
dia berencana menggunakan pendekatan dua arah kali ini, sambil terus menutup diri, New York dan selidiki petunjuknya, dan pada saat yang sama lepaskan Tuan Zhou, Heng mengawasinya. Ye Chen berkata sambil tersenyum, sepertinya dua langkah yang dia lakukan ini adalah langkah yang buruk untuk membantunya mengawasi Tuan Zhou sekarang. Dia harus memproses seluruh sistem pemantauan rumah sakit Manhattan saat fajar. Sebelumnya, semua video pengawasan di rumah sakit Manhattan akan hancur total, tanpa kemungkinan perbaikan, dan Tuan Zhou juga akan hancur menghilang untuk sementara dari dunia Amerika. Tidak ada orang luar yang akan mengetahui keberadaannya untuk sementara waktu. Steve menemaninya, dia tersenyum dan mengangguk berulang kali. Kali ini dia bekerja sama dengan Ye Chen dan menipu ayahnya sendiri. Dia tidak hanya membantu Ye Chen mengeluarkan si Fang Baozu, tetapi sekarang dia juga membantu Ye Chen mengeluarkan pelakunya Zhou Liangyun. Jika ayahnya sendiri mengetahui cerita orang dalam ini, dia mungkin akan membunuhnya dengan tangannya sendiri dan membersihkan keluarga. Berpikir bahwa dia dan Ye Chen benar-benar bersatu dalam satu perahu, dia tanpa sadar bertanya, "Tuan Ye, kapan berita kembalinya si Fang Baozu ke Tiongkok akan dipublikasikan?" Seharusnya hampir selesai pagi ini. Jangan khawatir, saya sudah mengatur masalah ini dan tidak akan ada kesalahan lagi. Steve akhirnya menghela nafas lega. Selama si Fang Baozu tidak kembali lagi, posisinya sebagai pewaris tidak akan terpengaruh sama sekali, dan tahap ini akan berakhir. Saat ini, Ye Chen memandang Steve dan tersenyum. Ngomong-ngomong, Steve, ayahmu sangat menghargai si Fang Baozuang. Jika berita kembalinya si Fang Baozuang ke Tiongkok keluar, dia sudah sangat tua dan tubuhnya bisa masih membawanya. Bisakah Anda tinggal di sana? Ketika Steve mendengar ini, dia tiba-tiba menjadi bahagia dan berkata, "Tuan Ye, ayah saya kesulitan tidur dan makan karena si Fang Baozuang akhir-akhir ini. Jika si Fang Baozuang kembali entah kenapa di bawah hidungnya, Huaxia, aku khawatir dia akan dipukul dengan keras." Ye Chen mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Bagaimanapun, ayahmu sudah tua. Setelah pukulan ini, meskipun itu bukan kehidupan mengancam, dia mungkin harus tetap di tempat tidur untuk waktu yang lama, mungkin dia tidak akan pernah kembali ke kondisi cemerlang sebelumnya, dan dalam hal ini, mungkin Anda akan diminta untuk mengambil alih tugas penting untuk mengambil alih keluarga Rothschild untuknya." Berbicara tentang ini, kata Ye Chen. Melihat Steve dengan penuh arti, dia tersenyum dan berkata, "Steve, jangan lupakan satu sama lain jika kamu ingin menjadi kaya." Ketika Steve mendengar apa yang dikatakan Ye Chen, itu menjadi seperti itu, masuk akal. Orang tua itu merasa sangat cemas selama periode ini. Jika dia benar-benar marah lagi, dia mungkin bisa naik tahta terlebih dahulu. Sekalipun dia tidak bisa naik tahta secara formal, setidaknya dia bisa mengambil alih urusan keluarga. Begitu dia bisa mengambil langkah maju, posisinya sebagai pewaris pada dasarnya akan aman. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya, dan berkata kepada Ye Chen, "Jangan khawatir, Tuan Ye, jika saya menjadi jurumudi keluarga Rothschild suatu hari nanti, saya pasti tidak akan melupakan bantuan yang dimiliki Tuan Ye, diberikan padaku." Ye Chen mengangguk dan melihat Steve, wajah suamiku penuh dengan kegembiraan dan antisipasi, dan dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir dalam hati, "Biarkan aku membuatmu bersemangat selama beberapa hari dulu menanggung pukulan ini dan jatuh. Saya harus menemukan cara untuk membantunya secara diam-diam. Tanpa dia, check and balances, Anda tidak akan dapat mendengarkan saya dengan jujur di masa depan." Steve sudah sedikit tidak sabar saat ini. Tidak sabar menantikan saat ketika berita kembalinya si Fang Baozuan ke Tiongkok dipublikasikan. Dia ingin melihat apakah ayah lamanya, yang menganggap si Fang Baozuang sebagai kekasihnya, akan menjadi sangat baik terpengaruh oleh hal ini. Meski dia malu mengucapkan kata-kata seperti itu, harapan terbesarnya saat ini adalah berharap ayahnya yang sudah tua akan menjadi lumpuh atau mati begitu saja akibat pukulan keras itu. Dengan cara itu, dia bisa segera menjadi jurumudi seluruh keluarga Rothschild. Mulai sekarang, tak seorang pun di keluarga Rothschild bisa menantang status dan keagungannya. Ketika dia penuh dengan harapan, dia tidak tahu bahwa Ye Chen, yang tersenyum di depannya,
sedang merencanakan untuk melawannya di dalam hatinya. Saat ini, Chen Zimin telah mengemudikan helikopter yang membawa jenazah Paman Zongyong kembali ke bandara helikopter perusahaan penerbangan umum Anjia. Heng, mantan agen top, juga diam-diam menyelinap ke ruang pemantauan rumah sakit Manhattan. Setelah Chen Zimin mendarat di landasan, dia meminta staf untuk menyeret helikopter ke hanggar, dan kemudian mengirim staf keluar. Kemudian, ia mengeluarkan ponselnya dan memberitahu kru yang menunggunya di bandara JFK, meminta mereka untuk langsung mengajukan lepas landas. Kepala kru sedikit bingung dan bertanya dengan hormat, "Tuan Chen, apakah Anda tidak naik pesawat?" Chen Zimin berkata, "Saya ada yang harus dilakukan saat ini, jadi saya tidak akan naik pesawat. Anda terbang ke China dulu. Istri saya ada di sana. Saat kita sampai di sana, dia akan menghubungi Anda. Bawa saja dia kembali." Setelah mendengar ini, kepala kru mengira Chen Zimin mengatur penerbangan ini untuk menjemput istrinya di Tiongkok. Tetapi Chen Zimin ada sesuatu yang harus dilakukan dan meminta kru untuk pergi ke China sendiri. Itu masuk akal, sehingga keraguan di benaknya hilang dan dia berkata dengan hormat, "Baiklah Tuan Chen, maka kami akan mengajukan permohonan ke menara untuk peluncuran dan berbaris. Untuk berangkat, saya akan menghubungi Anda ketika kami tiba." Oke. Chen Zimin setuju. Dia mengeluarkan suara dan kemudian menutup telepon. Setelah Heng dengan terampil menghancurkan seluruh sistem penyimpanan pengawasan rumah sakit, membuat semua video pengawasan hilang dan tidak dapat dipulihkan, dia tidak kembali ke bangsal, tetapi langsung pergi ke lantai atas rumah sakit untuk membersihkan noda darah dan beberapa jaringan daging di atasnya. Lantai. Setelah melakukan semua ini, dia menelepon Howard Rothschild, dan kalimat pertamanya adalah, "Maaf, Tuan, Peter Zhou telah melarikan diri." Ketika Howard mendengar ini, dia sangat marah dan berseru, "Dia pergi kemana? Tidak, saya meminta Anda untuk mengawasinya di rumah sakit Manhattan." Heng menjelaskan, dia dijemput oleh menantu An, Chen Zimin. "Chen Zimin?" Howard bertanya dengan marah, "Apa yang dilakukan keluarga An terlibat dalam masalah ini?" Heng berkata, "Saya belum yakin tentang ini, tapi memang Chen Zimin yang menjemputnya, dan helikopter yang dia gunakan juga terdaftar di keluargaan perusahaan penerbangan umum." Bajingan. Howard mengertakkan gigi dan berkata, "Apakah keluargaan mencoba melawan saya?" Heng berkata, "Tuan, sejauh yang saya tahu, anggota langsung keluargaan telah pergi ke Tiongkok, sudah lama sekali, dan saya belum kembali ke Amerika selama ini." Chen Zimin yang mengambil keputusan akhir di sini, di Amerika Serikat. Howard berkata dengan marah, "Saya pasti akan membereskan masalah ini. Kita harus menyelesaikannya, dan Chen Zimin, segera cari tahu keberadaannya dan cari tahu kemana helikopternya pergi." Heng segera berkata, "Oke, Pak, saya akan melacak keberadaannya sekarang. Diperkirakan Anjia akan kembali ke perusahaan penerbangan umum dulu, dan saya akan membawa seseorang ke sana untuk menyelidikinya." "Oke." Howard mengertakkan gigi dan berkata, "Jika ada di sana, adalah bukti bahwa Anjia ada hubungannya dengan masalah ini. Saya harus meminta mereka memberi saya laporan. Jelaskan." Heng langsung setuju, dan setelah menutup telepon, dia segera mengerahkan beberapa helikopter yang bersiaga dan menuju ke perusahaan penerbangan umum Anjia. Saat ini, salah satu hanggar helikopter General Aviation Company. Setelah Chen Zimin melihat di perangkat lunak penerbangan bahwa jet bisnis yang dia pesan lepas landas dengan lancar dan mulai terbang menuju Yanjing, dia mengeluarkan pipa pasokan bahan bakar yang dirancang khusus untuk mengisi helikopter kecil dengan bensin penerbangan dari sisi hanggar. Setelah menarik pipa suplai bahan bakar ke samping helikopter, ia membuka pintu kabin, menyeret pipa suplai bahan bakar langsung ke kokpit helikopter. Ketika Chen Zimin duduk, dia menginjak pipa pasokan bahan bakar dan memasangnya di bawah kakinya. Lalu mengangkat tubuh Zhong Yongbo dan membiarkannya duduk di kursi. Kemudian dia mengambil kepala Zhong Yongbo dan meletakkannya lagi di tempat tidurnya leher. Kemudian, dia mengambil korek api Dunhill yang sangat bagus dari sakunya, memegang korek api di satu tangan, dan menyentuh saklar pasokan bahan bakar dari pipa pasokan bahan bakar dengan tangan lainnya. Dia tetap tidak bergerak, seolah menunggu sesuatu.
10 menit kemudian, deru helikopter terdengar di mana-mana. Ketika Chen Zimin mendengar suara tersebut, dia segera menyalakan saklar pipa suplai bahan bakar. Sejumlah besar bensin penerbangan tiba-tiba mengalir ke dalam kabin dalam sekejap, membasahi interior kabin, Chen Zimin sendiri dan tubuh Zhong Yongbo. Pada saat ini, pintu hanggar dibuka dari luar. Heng memimpin orang-orang untuk masuk, menodongkan pistol ke kabin helikopter, dan berteriak, "Chen Zimin, Zhou Peter, saya telah melihat Anda, segera angkat tangan Anda, turun dengan tanganmu, jika tidak, aku akan menembak." Chen Zimin membuka pintu kabin ke sebuah celah, dan sejumlah besar bensin penerbangan mengalir ke tanah. Chen Zimin berteriak sambil mencibir, "Jika kamu punya nyali, tembak." Itu semua bensin penerbangan. Jika kamu menembak, semua orang akan mati. Baru kemudian Heng dan orang-orang di sekitarnya menyadari bahwa cairan yang keluar dari kabin ternyata adalah bensin penerbangan yang mudah terbakar dan meledak. Ekspresi semua orang berubah drastis, dan mereka segera mundur beberapa langkah. Heng berteriak keras, "Chen Zimin, kamu adalah menantu dari keluargaan, dan statusmu dianggap mulia. Kamu tidak boleh bunuh diri, untuk pedagang barang antik, kan?" Chen Zimin berkata dengan nada menghina, "Anjia, apakah menurutmu aku bekerja untuk Anjia?" Heng bertanya dengan heran sesuai dengan naskah yang diatur Ye Chen untuknya. "Kamu adalah menantunya hukum Anjia. Jika Anda tidak bekerja untuk Anjia, untuk siapa lagi Anda bisa bekerja?" Chen Zimin memandang rendah dia dengan jijik. Dia berkata, "Budak anjing seperti Anda, mengikuti Howard Rothschild, sepertinya tidak untuk mengetahui rahasia inti apapun. Kembalilah dan tanyakan kepada master anjing Anda apakah dia pernah mendengar tentang masyarakat Poking." King Hui, Heng belum pernah mendengar nama ini, dan bertanya dengan heran, apa yang dilakukan Poking Hui. Zimin mencibir, "Kamu tidak tahu, tetapi pemilik anjingmu seharusnya sudah mendengarnya. Tanyakan padanya, aku akan membawa Peter Zhou ini untuk kembali ke Tuan Inggris." Setelah itu, Chen Zimin membuka korek api downhill di tangannya, dan dengan jentikan jarinya, nyala api menyembur keluar dari pemantik api. Ini adalah perintah terakhir Ye Chen kepadanya, yaitu membiarkan dia membakar dirinya dan tubuh Bo Zongyong dengan bagian yang hilang. Alasan mengapa Ye Chen memberinya perintah ini adalah karena dia tidak ingin menyerahkan tubuhnya dan tubuh Paman Zongyong kepada Wu Feiyan. Dengan kultivasi dan keterampilan Wu Feiyan, Ye Chen khawatir dia bisa menemukan beberapa petunjuk dari kedua tubuh tersebut. Terutama Chen Zimin, dia menggunakan energi spiritual untuk memberinya saran psikologis. Jika Wu Feiyan diizinkan melakukan kontak dengan mayat itu, dia mungkin bisa melihatnya. Oleh karena itu, cara terbaik adalah dengan langsung memusnahkan jenazah dan menghilangkan jejaknya. Saat api menyembur keluar dari pemantik api, minyak dan gas di seluruh kabin terbakar seluruhnya dalam sekejap. Dengan keras, semburan api menyembur keluar dari pintu kabin, seketika menyulut bahan bakar yang mengalir ke tanah. Heng dan orang-orang di sekitarnya merasa ngeri dan segera keluar dari hanggar. Dalam hitungan detik, seluruh hanggar langsung dilalap lautan api. Sistem pemadam kebakaran di hanggar diaktifkan secara instan, tetapi tidak berpengaruh sama sekali pada api yang begitu ganas. Suhu tinggi ribuan derajat secara langsung mengkarbonisasi tubuh Chen Zimin dan Zhong Yongbo yang terpotong-potong. Heng, yang bersembunyi di luar hanggar, melihat ini dan mundur sambil segera memanggil Howard. Begitu Howard menjawab telepon, dia bertanya dengan dingin, "Apakah Anda sudah menemukan Chen Zimin itu?" Heng berkata dengan canggung, "Tuan, Chen Zimin telah ditemukan, tapi..." Howard bertanya dengan tajam, "Tapi apa? Sudah kubilang, jika ada yang tidak beres lagi, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi." Heng tergagap, tapi orang ini membakar dirinya sendiri sebelum kita menangkapnya. "Apakah menyala?" tanya Howard terkejut. "Apa maksudmu?" Heng menjelaskan, dia mengisi kabin dengan bahan bakar dan tetap di dalam untuk menerangi seluruh helikopter dan seluruh hanggar. "Beri aku beberapa. Selain itu, aku juga melihat sosok di dalam kabin. Mungkin itu Peter Zhou. Keduanya pasti sudah mati terbakar sekarang. Mungkin semuanya sudah menjadi arang."
Howard tertegun. Dia bertanya tanpa sadar. Apakah kamu bercanda? Menantu laki-lakinya yang bermartabat dari keluargaan begitu dihormati oleh An Kishan sehingga dia akan membakar dirinya sendiri sampai mati. Saya tidak mengerti, kata Heng, memikirkan sesuatu, dan berkata dengan tergesa-gesa, oleh ngomong-ngomong, Bos Chen Zimin mengatakan bahwa dia tidak bekerja untuk keluargaan. Apa maksudmu? Howard merasa otaknya akan hancur dan bertanya, lalu, untuk siapa dia bekerja? Heng berkata, dia mengatakan itu adalah kelompok bernama Po King Hui. Saya belum pernah mendengarnya. Dan dia juga mengatakan bahwa dia akan membawa Peter Zhou untuk mengembalikan hidupnya kepada Tuan Inggris. Cobalah sendiri. Howard di ujung telepon merasa seperti disambar petir, dan bergumam, apa yang Anda katakan? Apakah Anda yakin mendengarnya dengan benar? Heng meyakinkan, jangan khawatir, Tuan, saya pasti mendengarnya dengan benar, itu memang yang dia katakan, dan orang lain juga bersama saya. Mereka bisa bersaksi untuk saya. Sphincter Howard menegang dan berkata, apa yang Anda katakan? Ya, Heng berkata, mereka semua adalah orang-orang saya. Mereka datang bersama saya untuk melaksanakan tugas yang Anda perintahkan. Howard merasa bahwa seseorang telah membuka penutup Tianling di luar ruangan pada musim dingin, dan angin dingin bertiup. Dia sangat ketakutan sehingga dia berkata dengan cepat, kembalikan semua orang. Tidak ada yang tersisa. Selain itu, pastikan untuk menyimpan semua ponsel mereka, dan jangan pernah izinkan mereka menghubungi siapapun. Bersambung.